Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Kita memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial radiologi torak. Foto torak merupakan salah satu pemeriksaan radiologi yang sering digunakan baik untuk screening penyakit paru maupun untuk menegakkan diagnosis dari gejala-gejala yang berkaitan dengan dinding dada, tulang-tulang dada, maupun struktur yang berada di dalam rongga dada. Ada beberapa teknik radiografi dengan bermacam-macam posisi. Posisi tersebut dipilih berdasarkan indikasi pemeriksaan dan kriteria foto yang dihasilkan. Beberapa posisi pemeriksaan radiografi torak yang sering adalah: yang pertama, posisi postero-anterior. Pada proyeksi ini, film diletakkan di depan dada, siku ditarik ke depan supaya skapula tidak menutupi parenkim paru. Sumber radiasi diposisikan di belakang pasien pada jarak yang standar dan pancaran sinar X-ray ditransmisikan ke pasien. Yang kedua, proyeksi antero-posterior. Pada posisi ini dilakukan dengan teknik film diletakkan di bawah punggung sehingga skapula akan superposisi dengan parenkim paru. Teknik ini dikerjakan pada pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan posisi PA, misalnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pada proyeksi ini, jantung akan terlihat lebih besar daripada proyeksi PA. Yang ketiga, proyeksi lateral. Foto ini dibuat setelah posisi PA dikerjakan. Dibuat proyeksi lateral kiri, kecuali bila tanda dan gejala klinis terdapat di sebelah kanan, maka proyeksi dibuat di lateral kanan. Artinya film berada di sebelah kanan. Yang keempat, posisi lateral dekubitus. Foto ini hanya dibuat pada keadaan tertentu, yaitu bila klinis diduga ada cairan bebas di dalam kavum pleura, tetapi tidak bisa terlihat pada foto PA atau lateral. Penderita berbaring pada satu sisi, dapat kiri atau kanan. Yang kelima, posisi apikal atau lordotik. Hanya dibuat bila pada foto PA menunjukkan kemungkinan adanya kelainan pada daerah apeks kedua paru. Proyeksi tambahan ini hendaknya hanya dibuat setelah foto rutin diperiksa dan bila ada kesulitan menginterpretasikan suatu lesi di apeks. Silakan masuk. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ini hasil general check up saya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Dok. Ya. Sebelum kita membaca foto torak, kita nilai dulu bagaimana kondisi foto torak ini. Yang pertama, kita lihat identitas dari pasien. Apakah sudah ada nama, umur, jenis kelamin, dan juga marker. Kita lihat apakah sudah ada atau belum. Yang kedua, kita nilai inspirasinya. Apakah sudah maksimal atau belum. Hal ini ditandai dengan adanya kosta 6 atau 7 anterior yang bersilangan dengan dom dari diafragma. Kemudian kita nilai juga penetrasi atau densitas. Densitas dikatakan cukup apabila torakal yang ada di belakang jantung terlihat samar atau torakal 1 sampai 5 terlihat jelas, kemudian di bawahnya terlihat samar. Selanjutnya kita lihat exposed area, yaitu apakah kedua lapangan paru ini sudah terekspos semuanya atau belum. Dan yang terakhir kita lihat rotasi. Yang dimaksud adalah kesimetrisan, yaitu ujung medial dari klavikula kanan dan kiri apakah sudah simetris dengan midline yaitu yang ditandai dengan processus spinosus. Jadi jaraknya kanan dengan kiri yang sama menunjukkan foto sudah simetris. Sekarang kita membaca foto torak ini. Kita dapat membaca foto torak dengan mnemonik. Hal ini untuk memudahkan kita dalam membaca foto torak. Yang A adalah airway, B breathing, C circulation,
D. Diafragma dan pleura, dan E adalah everything else. Kita mulai dengan airway. Trachea normal terletak di midline dan bercabang pada karina menjadi bronkus kanan dan kiri, di mana bronkus kanan ini mempunyai sudut yang lebih tajam daripada yang kiri. Lalu kita nilai apakah jalan nafas tampak normal, mengalami deviasi atau penyempitan. Selanjutnya, breathing. Amati dan bagi seluruh zona paru menjadi zona atas, tengah, dan bawah. Lalu bandingkan antara kanan dengan kiri. Zona atas dilihat mulai dari klavikula hingga kosta 2, zona tengah kosta 2 sampai kosta 4, dan zona bawah kosta bawah hingga diafragma. Lalu apakah lapangan paru tampak lebih opak, lusen, atau mempunyai corakan yang meningkat? Selanjutnya kita nilai hilus. Hilus terdiri atas vasa vaskuler dan nodus limfa. Pada torak normal, hilus kiri ini terletak lebih tinggi daripada hilus kanan. Selanjutnya yang circulation, kita nilai batas jantung, yaitu mulai batas kanan jantung yang terdiri dari aorta ascendens, arteri pulmonar kanan, dan atrium kanan. Kemudian batas kiri jantung mulai dari arkus aorta, arteri pulmonar kiri, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Lalu perhatikan apakah kelainan yang dapat menutupi batas jantung. Selanjutnya, kita amati ukuran jantung. Ukuran jantung ini dapat diukur dengan pengukuran CTR atau cardiothoracic ratio, yaitu dengan membandingkan diameter jantung dengan diameter internal maksimum dada. Selanjutnya yang diafragma dan pleura. Bentuk normal diafragma ini menyerupai kubah. Pada foto torak normal, diafragma kanan tampak lebih tinggi daripada diafragma kiri. Sudut costophrenikus yang normal akan tampak tajam, dalam, dan terlihat jelas. Sudut yang tumpul mungkin mengindikasikan adanya efusi pleura atau penebalan pleura yang kronik. Lalu juga diperhatikan apabila terdapat udara bebas di bawah diafragma, menunjukkan suatu kelainan pada abdomen. Dan yang terakhir, everything else, kita amati jaringan lunak pada foto torak, apakah ada pembengkakan atau kelainan lain. Kemudian tulang, yaitu klavikula, skapula, humerus yang tervisualisasi, serta kosta, apakah terdapat fraktur atau deformitas. Selanjutnya, apakah terpasang alat bantu medis seperti pacemaker atau kateter dari vena sentral yang ada di rongga dada. Selanjutnya, kita akan membaca foto torak dengan kasus pneumonia. Pneumonia merupakan suatu infeksi pada paru yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan densitas karena cairan yang menempati ruang alveolus. Cairan pada alveolus ini menyebabkan udara yang mengisi bronkus menjadi terlihat, yang dikenal sebagai air bronkogram. Air bronkogram ini terdapat pada semua patologi yang mengarah pada konsolidasi paru. Tuberkulosis. Manifestasi tuberkulosis paru bervariasi tergantung tipe infeksi, apakah primer atau postprimer. Fokus infeksi dapat terjadi di mana saja di dalam paru, dapat berupa area patchy atau konsolidasi. Kavitas merupakan manifestasi yang umum dari infeksi primer. Sebagian kasus dapat berupa tuberkuloma. Manifestasi TB dapat disertai dengan limfadenopati, atelektasis, pleural effusion, dan kalsifikasi. Bronkiektasis. Bronkiektasis merupakan dilatasi dari bronkus. Secara radiologis tampak sebagai tram tract opacity atau air fluid level pada bronkiektasis jenis kistik. Secara umum, terdapat peningkatan bronkovascular marking dan bronkus terlihat sebagai bayangan cincin. Atelektasis. Atelektasis merupakan pengurangan volume jaringan paru, baik lobaris, segmental, maupun keseluruhan paru dengan akibat kurangnya aerasi. Saat lobus paru kolaps, batas atau fisur akan berpindah sehingga akan menyebabkan corakan bronkovaskuler memadat
yang akan memberikan gambaran densitas yang meningkat atau lebih putih. Pada keadaan lain, atelektasis juga dapat ditandai dengan displacement struktur di sekitarnya seperti trachea dan mediastinum, dan jarak interkostal menjadi lebih dekat. Hal yang perlu diperhatikan, atelektasis bukan merupakan penyakit yang berdiri sendiri, melainkan sebagai manifestasi dari underlying disease. Edem pulmonum merupakan akumulasi cairan pada kompartemen ekstraseluler dari paru. Gambaran radiologisnya dapat berupa redistribusi darah ke lapangan atas atau diversi vena pulmonari lobus atas. Kemudian peningkatan CTR apabila penyebabnya adalah kardiogenik. Kemudian untuk edem pulmonar yang jenis interstisial ditandai dengan adanya peribronchial caving, septal line atau Kerley line atau penebalan viscera interlobularis. Edema pulmonar alveolar ditandai dengan opasifikasi airspace dengan distribusi menyerupai batwing. Kadang-kadang terdapat air bronkogram. Kemudian dapat juga disertai dengan efusi pleura. Efusi pleura. Kavum pleura dibentuk oleh pleura visceral dan pleura parietal. Adanya cairan yang mengisi kavum pleura disebut sebagai efusi pleura. Sudut costophrenikus akan menjadi samar, dan pada volume yang lebih banyak, fluid level akan membentuk half moon yang dikenal sebagai meniscus sign. Pneumotorak. Pneumotorak terjadi saat udara masuk ke kavum pleura sebagai akibat robekan pleura parietal atau visceral, baik secara spontaneus maupun traumatik. Tanda radiologis yang dapat ditemui adalah tepi paru dapat berupa garis putih yang merupakan pleura visceral, tidak adanya corakan paru antara tepi paru dan dinding dada, pergeseran mediastinum jika pneumotorak tension. Demikian tutorial radiologi torak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.